Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan. Namun tidak semua detailnya dibahas pada video ini. Yang kita bahas pada kali ini adalah salah satu atau salah dua dari jenis algoritma penjadwalan, yaitu ada SJF dan PS. Apa itu SJF? SJF merupakan singkatan dari Short Job First, sedangkan PS merupakan singkatan dari Priority Scheduling. Mungkin kita bahas yang short job first terlebih dahulu. Nah, mungkin kalau kita lihat dari namanya short job first, kita dapat mengira-ngira artinya itu adalah pekerjaan terpendek yang didahulukan atau pekerjaan terpendek terlebih dahulu. Ya, kalau menurut Google sih pekerjaan singkat pertama. Nah, kalau kita visualisasikan secara harfiahnya dari nama short job first ini berarti bila kita misalkan kita memiliki 4 buah pekerjaan atau 4 buah task atau 4 buah proses, maka kita urutkan sesuai dengan pekerjaan yang memiliki waktu terpendek terlebih dahulu. Kalau di gambar kita lihat ada yang memiliki waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan 4 detik. 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. Nah, berarti kalau diurutkan sesuai namanya itu short job first, berarti kita lihat pekerjaan dengan waktu terpendek yaitu 1 detik terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan dengan 2 detik, 3 detik, dan 4 detik. Namun, sebenarnya tidak seperti itu. Ada aturannya mengenai short job first, algoritma short job first ini. Di mana memang waktu eksekusinya dicari yang paling sedikit atau paling cepat, namun tetap bergantung pada kesiapan eksekusinya. Jadi walaupun ada proses yang memiliki waktu eksekusi yang rendah, apabila dia belum siap dieksekusi, maka proses tersebut tidak dapat dieksekusi terlebih dahulu. Mungkin supaya lebih mudah kita visualisasikan algoritmanya. Nah, di sini saya memiliki sebuah tabel yang berisi mengenai proses-proses, di mana ketika kita lihat ada proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, proses 5, dan yang di sebelah kanan adalah visualisasi dari proses tersebut. Dan di sana juga tertera arrival time dan burst time. Apa itu arrival time atau burst time? Arrival time bisa digambarkan sebagai waktu kesiapan atau kedatangan dari proses tersebut. Jadi misalnya pada proses 5, pada detik 0 sudah siap untuk dijalankan. Sedangkan proses 4 siapnya itu pada detik ke-1, proses 3 siapnya pada detik 4. Kemudian burst time itu bisa dianggap sebagai waktu eksekusi. Jadi misalnya kita lihat, misalnya proses 1 memiliki waktu eksekusi sekitar 4 detik, proses 2 memiliki waktu eksekusi 2 detik. Nah, supaya lebih mudah, mari kita urutkan proses-proses tersebut sesuai dengan waktu kesiapannya. Kita mulai dari yang terkecil yaitu proses 5. Proses 5 memiliki arrival time pada detik ke-0. Kemudian ada proses 4 yang arrival time-nya di detik ke-1, proses 1 yang di detik kedua, proses 3 yang di detik keempat, proses 2 yang di detik ke-6. Nah, di sini kita sama sekali belum menerapkan si algoritma short job first. Seperti yang kita ingat tadi, kuncinya adalah di waktu eksekusi kita cari yang paling sedikit, kemudian kesiapan eksekusi. Pertama, kita lihat dari kesiapannya dulu. Nah, seperti kita lihat tabel di arrival time, maka proses 5 kita eksekusi terlebih dahulu, karena pada detik itu tidak ada proses lain yang sudah siap, sehingga P5 dijalankan terlebih dahulu. Kemudian saat proses 5 sedang berjalan, ada proses 4 dan proses 1 yang sudah siap juga untuk dijalankan. Maka proses-proses tersebut menunggu proses 5 untuk selesai dijalankan. Ketika proses 5 sudah selesai, maka berikutnya yang akan dieksekusi adalah antara proses 1 dan proses 4. Nah, disinilah kita melihat burst time-nya. Kita lihat di mana proses 4 memiliki burst time 2, sedangkan proses 1 memiliki burst time 4. Sehingga yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses yang memiliki burst time paling kecil, yaitu proses 4. Nah, ketika proses 4 dijalankan, berarti proses 1 masih menunggu. Dan ketika proses 4 tersebut dijalankan juga, proses 3 hadir. Atau proses 3 itu menyatakan sudah siap. Nah, ketika proses 4 sudah selesai, maka proses yang sedang menunggu adalah proses 3 dan proses 1. Maka kita bandingkan keduanya, di mana proses 3 memiliki waktu burst time yang lebih kecil daripada proses 1. Sehingga proses 3 lebih dahulukan. Ketika proses 3 berjalan, proses 2 hadir. Maka ketika proses 3
selesai dijalankan, kita bandingkan proses 2 dan proses 1, dan proses 2 ternyata memiliki burst time yang lebih sedikit. Maka kita jalankan proses 2, baru terakhir yang dijalankan adalah proses 1-nya. Mungkin itu penggambaran dari short job burst. Kita lanjut ke PS atau priority scheduling. Nah, priority scheduling ini hampir sama dengan SJF yang kita bahas sebelumnya, yaitu tetap menitik beratkan kepada kesiapan eksekusi. Namun yang berbeda kalau SJF sebelumnya adalah kita melihat waktu burst time yang lebih sedikit atau lebih cepat. Nah, priority scheduling ini menitik beratkan pada prioritas eksekusi. Jadi setiap proses itu sebenarnya memiliki prioritasnya masing-masing bergantung pada elemennya. Bisa kita lihat dari hardware-nya, bisa lihat dari aturan-aturan yang ada lah. Seperti itu. Mungkin supaya bisa lebih mudah kita visualisasikan algoritmanya seperti tadi. Nah, di sini kita punya tabel yang sebenarnya hampir sama tabel sebelumnya. Bedanya di sini kita punya kolom baru yaitu priority, di mana tiap-tiap proses ada prioritinya masing-masing. Misalnya P1 prioritinya 1, proses 2 prioritinya 3, proses 3 prioritinya 1, dan semakin kecil prioritinya, angkanya, maka semakin tinggi juga prioritasnya. Jadi 1 lebih diprioritaskan dibanding prioritas kedua atau prioritas ketiga. Seperti itu. Sama seperti sebelumnya, kita urutkan berdasarkan waktu arrival time-nya supaya lebih mudah digambarkan. Nah, ini sudah mengurut sesuai dengan arrival time-nya. Yang kita lihat, sama seperti sebelumnya, yang ditekankan adalah waktu kesiapannya atau arrival time-nya dan priority-nya. Jika kita lihat, di arrival time-nya, P5 menempati posisi yang paling awal, yaitu pada detik pertama, sehingga dia dieksekusi terlebih dahulu. Dan saat P5 sedang dieksekusi, proses 4 dan proses 1 hadir. Nah, maka setelah P5 selesai dieksekusi, proses yang dieksekusi setelahnya adalah P1, karena P1 memiliki prioritas 1, sedangkan P4 memiliki prioritas 2, sehingga priority yang lebih kecil didahulukan. Lalu ketika proses 1 berjalan, hadirlah P3 dan P2. Maka sebenarnya ada 3 proses yang menunggu P1 untuk selesai dilaksanakan. Lalu mari kita bandingkan. P2 memiliki priority 3, P3 memiliki priority 1, dan P4 memiliki priority 2. Sehingga yang lebih dahulu dijalankan sesuai dengan priority-nya, yaitu P3. Dia priority-nya paling atas di antara 2 yang lain. Kemudian setelah P3 ada P4 yang lebih tinggi prioritasnya daripada P2, dan terakhir baru P2 yang dijalankan. Mungkin itu gambaran singkat mengenai algoritma penjadwalan, khususnya short job burst dan priority scheduling. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga yang saya bagikan hari ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih.